أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إخوة الإيمان جماعة صلاة الصبح أسعدني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله تعالى. Tuan-tuan yang mulia, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan setiap duduknya kita di setiap pagi ba'da salatis subuhi maktubun indallah, dicatat daripada malaikat-malaikatnya Allah menjadi khazinatan, simpanan pahala ketaatan yang insyaallah menjadi sababun min asbabi dukhuli nabi jannatillahi, menjadikan sebab di antara sebab-sebab Allah ridha dan Allah masukkan kita kelak di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini pembahasan kita masih seputar yaitu pembacaan dan penjelasan kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih. Babu fi bayani islami Hakam bin Kaisan Al-Makhzumi, yaitu pembahasan kisah seputar Islamnya seorang sahabat yang bernama Hakam bin Kaisan radhiyallahu an. Dan di dalam kisah ini juga menunjukkan sabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watil Hakam ibni Kaisan ilal Islam, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya mengajak, menyeru Hakam bin Kaisan ini untuk masuk Islam, Pak. Di dalam kitab Hayatus Sahabah disebutkan, wa akhraja al-Imam Ibnu Sa'ad rahmatullahi alaih dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra. Al-Imam Ibnu Sa'ad mengeluarkan satu hadis anil Miqdad bin Amr. Ini laki-laki sahabat Nabi yang pernah menawan Hakam bin Kaisan. Anil Miqdad bin Amr radhiyallahu an, ana asartul Hakama ibna Kaisan fa arada amiruna darba unuki fakultu da'hu nakdam bihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqadimna faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ilal Islam. Sebelum kita bahas seperti apa peristiwa-peristiwa kisah seputar Sayyidina Hakam bin Kaisan ini, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu siapakah beliau ini, Pak. Wattafaqa al-mu'arrikhuna, ulama ahli sejarah sepakat bi anna Hakam ibna Kaisan radhiyallahu an huwa maula Hisham ibnil Mughirah al-Makhzumi. Beliau ini berangkat dari kehidupannya, beliau pembantu, Pak, pelayan, pembantunya keluarganya Hisham bin Mughirah, keluarganya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Nah, Hakam bin Kaisan ini beliau dulunya pembantunya ayahnya Abu Jahal. Nah, Hisham itu ayahnya Abu Jahal. Hisham bin Mughirah al-Makhzumi, Pak,
Dan Hakam bin Hizam ini juga dikatakan wahwa al-Makhzumiyu, orang Quraisy, keturunan sama dari al-Makhzumi dari Bani Kinanah. Al-Imam Haisam bin Adi meriwayatkan satu hadis an Yunus, meriwayatkan dari An-Zuhri an Ibni Abbas radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abdullah, putra daripada Sayyidina Abbas, sepupunya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Jahm. Qala, beliau yang mulia berdua ini mengatakan ketika ditanya mengenai siapa Hakam bin Kaisan radhiyallahu an, faqala, keduanya menjawab, pernah mengatakan tazawwaja al-Hakamu ibnu Kaisana. Hakam bin Kaisan ini dikenal pembantunya keluarga Bani Makhzum, yaitu dari Hisam bin Mughirah. Wa kana hajjaman, dan beliau dikenal sebagai orang yang berprofesi tukang bekam, Pak. Jadi Hakam bin Kaisan ini sebelum dia masuk Islam, beliau ini sudah dikenal orang yang mahir di dalam melakukan praktek bekam, mengeluarkan darah. Mukhtariful hijamati mayyakumu bi imtisasid damiz zaidi bil mihjam, orang yang ahli yaitu mengeluarkan darah yang darah itu dikatakan darah lebih. Ini kalau dalam praktek hijamah atau bekam. Fatazawwaja Al-Hakam bin Kaisan Aminata binta Affana ukhta Usmana. Dalam riwayat beliau ini menikahi adik perempuannya Sayyidina Utsman. Satu ayah, satu ibu. Karena Sayyidina Utsman ayahandanya itu menikah berkali-kali. Nah, yang satu saudara, satu ayah, satu ibu itu diantaranya adalah Aminah bintu Affan, ukhtu Utsman ibn Affan. Wa kanat masyitotan, dan Aminah bintu Affan ini terkenal orang yang punya profesi tukang rias. Masyitoh itu terjemahnya tukang sisir, Pak. Tapi bukan dipahami orang yang buruh nyisir rambut orang, bukan. Al-masyitotu bikasrishin jam'u mawasyid, al-mar'atu allati takhtarifu tazyinan nisa'i wa tamsyitohunna. Perempuan yang punya pakar keahlian menghias perempuan. Kalau orang Melayu bilang ma'andam. Betul Pak? Yang tukang rias pengantin dulu. Itu kalau orang Arab dulu masyitoh namanya. Makanya ada Dewi Masyitoh, tukang sisir. Nah, Aminah bintu Affan itu masyhuratun bi annaha masyitotun. Dia seorang perempuan yang pakar di dalam membuat perempuan yang lain itu cantik, Pak. Dia pandai mengatur rambut. Rambut lurus dibuat keriting, rambut keriting dibuat lurus. Kalau zaman saya kecil dulu, kalau perempuan ibu-ibu pengen rambutnya keriting itu dikerul namanya. Nah, tukang kerul lah itu. Yang bulat-bulat digelung-gelung itu. Nah, setelah dilepas rambutnya krui-krui semua. Itu namanya krul. Nah, itulah kerjaan Sayyidah Aminah bintu Affan. Kalau yang keriting diluruskan namanya rebonding. Nah, begitulah kira-kira. Nah, beliaulah pakarnya. Tapi belum ada catok zaman dulu. Ya seperti apa wallahu alam. Jadi beliau ini menikahi Sayyidah Aminah bintu Affan, saudari perempuannya Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhuma. Kemudian faqala al-mu'arrikhun, ulama ahli sejarah mengatakan, fa aslama Hakam ibnu Kaisan fis sanatil ula au fis sanatis saniyati minal hijrah. Ada dua riwayat. Sayyidina Hakam bin Kaisan ini masuk Islamnya di tahun pertama dari hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan fis sanati saniyati ba'dal hijrah,
Ada ulama yang mengatakan Sayyidina Hakam bin Kaisan ini masuk Islamnya di tahun kedua. Al-Imam Az-Zuhri menghitung yang paling masyhur itu 16 bulan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau 16 bulan itu 1 tahun 4 bulan, Pak. Jadi 2 tahun kurang tetapi 1 tahun lebih. Wasababu islamihi, sebab masuk Islamnya Sayyiduna Hakamu ibnu Kaisana. Apa yang menjadikan beliau ini masuk Islam, Pak? Masababuha, apakah sebabnya dan kenapa beliau mendapatkan hidayah? Wa annahu kharaja mim Makkah ma'a ta'ifatin minal kuffar. Falakiyathum sariyatun kana amiruha Abdullahu ibnul Jakhs. Di dalam kitab Hayatus Sahabah yang kami bacakan An Miqdad bin Amr, di hadis ini merupakan kisah di mana Sayyiduna Hakam bin Kaisan masuk Islam, Pak. Jadi di tahun pertama Hijriah, atau tepatnya masuk di tahun kedua Hijriah di awal, Nabi SAW pernah mengadakan perang namanya Ghazwatul Usyairah. Jadi perang itu namanya perang Usyairah, Pak. Apa perang Usyairah? Perang Usyairah itu Al-Ghazwah, satu peperangan di antara peperangan awalul ma'rokah, di mana Nabi diizinkan oleh Allah untuk menyerang dan melawan orang-orang kafir Quraisy. Jadi peperangan itu namanya perang Usyairah. Nabi berangkat dari Madinah bersama dengan 150 sahabat. Ada yang mengatakan mi'ataini, 200 sahabat muqatil yang siap bertempur berperang bersama dengan Nabi SAW. Nah kemudian ketika mereka sampai di satu tempat yang dikatakan Wadul Usyairah, Nabi SAW kemudian beliau berhenti di situ, Pak. Bahkan beliau bermalam di Usyairah sampai 1 bulan lebih. Nah di pertengahan 1 bulan itu fa'amara au fa'arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sariyata, Nabi mengutus utusan yang Nabi tidak ikut, yang totalnya 20 orang, ada mengatakan 12, ada mengatakan 20 orang. Nah 12 atau 20 orang ini diutus oleh Nabi untuk mengawasi pergerakan orang-orang kafir Quraisy yang melintasi satu jalan di depan satu kebun yang dikatakan An-Nakhlah, satu kebun kurma miliknya tokoh pembesar orang kafir Quraisy. Nah ketika rombongan 12 sahabat Nabi SAW yang dipimpin oleh sahabat Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu an bertemu dengan rombongan kabilah orang kafir Quraisy yang mereka akan kembali ke Mekah. Nah di dalam perjalanan itu bertemulah dengan rombongan ini, Pak. Mereka ada kurang lebih 20. Nah rombongan Miqdad ini juga kurang lebih 20. Maka diputuskan oleh Sayyiduna Miqdad bin Amr, ini tak bisa nih, mau tak mau kita harus perang nih. Akhirnya diputuskanlah oleh Sayyidina Miqdad untuk menyerang rombongan orang kabilah kafir Quraisy ini, Pak. Yang di dalamnya ada Sayyiduna Hakam bin Kaisan radhiyallahu an. Nah terjadilah pertempuran, peperangan, Pak. Maka kemudian ketika salah seorang mereka terbunuh, di situ disebutkan wakana
Amr bin Al-Khadrami wa kana musyrikan. Orang yang pertama kali terbunuh dalam perangan itu adalah Amr bin Al-Khadrami, Pak. Nah, ketika Amr bin Al-Khadrami ini terbunuh, yang lainnya bubar, kabur semua. Nah, ketika di saat kabur, Mikdad bin Amr sempat menangkap Sayyidina Hakam bin Kaisan, Pak. Apa kata beliau? Wa ana asartu al-Hakam bin Kaisan. Aku tangkap dan aku tawan itu laki-laki yang bernama Hakam bin Kaisan. Fa arada amiruna dharba unuki. Nah, pemimpin kami, rombongan ini ingin membunuh Hakam bin Kaisan. Fakultulah, maka aku katakan kepada pemimpin kami, amir rombongan, Qaidul Jais, da'hu nakdam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dia. Karena Pak Abdullah bin Jahsi ini bersemangat sekali, Pak. Lepaskan dia, bawa ke sini, biar ku penggal lehernya. Dorba unuki. Tapi Sayyidina Mikdad bertahan, jangan ya Tuan, jangan ya Abdullah bin Jahs, biarkan dia, biar aku bawa dulu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mikdad. Kata Abdullah bin Jahsi, pemimpin Qaidul Jais rombongan, tak, biar aku penggal di sini. Untuk apa dia diberikan hidup? Dia ini kafir, pembangkang. Udah, biar aku selesaikan aja di sini. Apa kata Sayyidina Mikdad? Jangan. Nakdam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ala Rasulillah. Biarkan, izinkan aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadimna. Maka aku bawa dia, Hakam bin Kaisan ini menghadap Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ilal Islam. Maka aku bawa menghadap Nabi. Karena waktu itu bukan di Madinah, Nabi bersama rombongan di Usyairah. Dan ini peristiwa terjadi di bulan Jumadil Ula, Pak. Jadi aku bawa Hakam bin Kaisan menghadap Nabi di Usyairah, kata Sayyidina Mikdad bin Amr. Rombongan ini balik menghadap Nabi. Nah, kemudian Sayyidina Hakam bin Kaisan ditanya oleh Nabi, maukah engkau masuk Islam? Aslim, Islamlah engkau, wahai Hakam bin Kaisan. Maka fasakata al-Hakamu ibnu Kaisan. Sayyidina Hakam pada waktu itu diam aja, Pak. Diam aja, tidak menjawab, juga tidak menolak. Ditanya berkali-kali, berulang-ulang Nabi menawarkan, aslim ya Hakamu, aslim, masuklah engkau dalam Islam. Diam aja. Fasakata Hakam bin Kaisan ini, Pak. Faqala Umar au faqama. Sayyidina Umar yang melihat perbuatan Hakam yang diam, jawab kagak, nolak kagak, mengiyakan juga kagak, diam aja. Nabi sudah berkali-kali, Pak, mengulang-ulang bertanya, dia diam, ditanya diam kagak jawab, disuruh perintah masuk Islam juga enggak jawab dia, Pak. Faqama Umar. Sayyidina Umar udah gatel aja tangannya nih, Pak. Da'li ya Rasulullah li an adriba unuqah. Izinkan aku memenggal lehernya ya Rasulullah. Jangan begitu dulu Umar, tahan dulu. Biarkan, da'li an adriba unuqah ya Rasulullah. Izinkan aku penggal lehernya Hakam ini. Ini laki-laki tak betul, ditanya diem, disuruh masuk Islam kagak jawab, iya atau tidak. Untuk apa engkau pertahankan dia ya Rasulullah? Biar aku penggal lehernya, kata Sayyidina Umar, Pak. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengiyakan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Bahkan apa yang beliau katakan, wa yaqdam ila ummihi al-hawiyah, biar aku antarkan dia ke neraka hawiyah ya Rasulullah. Coba, Pak.
Biar ku penggal leher dia, biar aku antarkan kepada tempat aslinya di mana. Dia ini berasal dari Hawiyah, nama neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yuqbilu ala Umar. Nabi tak mengikuti apa yang diinginkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Nabi tidak putus asa, Pak. Inilah yang disebutkan sabrun Nabi fi da'watil Hakam bin Kaisan ilal Islam. Kemudian Sayyidina Hakam dibiarkan oleh Nabi. Biarkan dia. Nanti aku datang lagi untuk bertanya kepadanya. Datang lagi Nabi di majelis itu, Pak. Dari pagi sampai siang sampai sore, Sayyidina Hakam ini masih diam. Jawab kagak, nolak kagak, iya pun kagak. Pokoknya diam aja udah. Ini kalau kita sudah gatel, Pak, ini ditanya bisu apa memang tak punya suara lu ini. Bikin gedek, Pak, pada waktu itu. Akhirnya faqala Hakam bin Kaisan akhirnya nanya menjelang sore, akhirnya dia jawab, ya Rasulullah, ma huwal Islam, apa sih Islam itu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hakamu, al-Islamu huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Islam itu, wahai Hakam, di mana ketika engkau berucap, bertasyahud, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Faqala Sayyiduna Hakam bin Kaisan, aslamtu ya Rasulullah, aku masuk Islam. Sayyidina Umar netes air mata, Pak. Kaifa arudu ala nabi amron huwa a'lam. Kenapa aku membantah Nabi? Kenapa aku lancang terhadap Nabi padahal beliau Nabi lebih tahu terhadap perkara yang akan terjadi. Gua ini lancang, kata Sayyidina Umar. Nabi belum memutuskan A B, dia sudah minta A begitu. Penggal aja ya Rasul, kan begitu. Padahal Nabi gak perintah untuk memenggal. Akhirnya fabakat sumabaka, Sayyidina Umar nangis, Pak. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, innama aradtu bidzalikan nasihah lillahi wa lirasulih. Ya Rasulullah, maafkan kelancanganku ya Rasul. Tidak ada niat kecuali hanya aku ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hatiku ya Rasulullah. Aku ingin Islam ini mulia. Aku tidak ridho kalau engkau begitu memelas begitu sampai seakan-akan kau menghinakan dirimu di hadapan Hakam. Makanya aku minta kepada engkau, da'li an adriba unuka, biar aku penggal aja ya Rasulullah. Ini orang calon penduduk Hawiyah ini. Maka kisah ini disebutkan Sayyidina Hakam itu calon penduduk neraka tapi masuk surga, Pak. Sebab apa? Sabarnya Nabi SAW. Kalau seandainya Abdullah bin Jahsy pada waktu menawan dia terus dipenggal di satu tempat itu, maka dia termasuk ahlun nar. Tapi oleh Sayyidina Miqdad bin Amr dibawa menghadap Nabi, di hadapan Nabi Sayyidina Umar juga nyolot juga, biar aku penggal dia. Kalau seandainya Nabi mengizinkan dipenggal, maka dia min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka, Pak. Tapi Nabi sabar. Nabi dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Kemudian Nabi menolak apa yang menjadi keinginan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Faqala Umar, setelah Sayyidina Hakam bin Kaisan, setelah beliau ba'da islamihi, beliau sudah masuk Islam sekian lama, maka Sayyidina Umar pernah berkata, fallahi, demi Allah, fa aslama, Hakam bin Kaisan masuk Islam, dan demi Allah fahasuna islamuhu, dan aku lihat sendiri begitu hebatnya keislaman beliau ini, Pak. Fahasuna islamuhu wajahada fillahi hatta kutila syahidan bi bi'ri maunah, dan beliau termasuk orang yang syahid dalam peristiwa hadisatu bi'ri maunah bersama rombongan 70 penghafal Quran yang dibunuh
orang-orang Najd, Pak. Dan itu di antara mereka ada namanya Sayyidina Hakam bin Kaisan radhiyallahu an, Pak. Ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala. Awalnya beliau orang yang tidak beriman. Kemudian Allah takdirkan di suatu hari beliau keluar dari kota Mekah ma'a ta'ifatin min kabilati Quraisy. Beliau keluar dari kota Mekah untuk membawa dagangan menuju Syam, Syria sekarang, Pak. Ini kudratullah. Di tengah perjalanan dihadang oleh Sayyidina Abdullah bin Jahsy yang diutus oleh Nabi untuk mengawasi lintas pergerakan orang-orang kafir Quraisy di satu tempat namanya An-Nakhlah, kebun kurma. Yang kebun kurma itu dimiliki oleh orang pembesar, salah satu pembesar Quraisy, min ba'di zu'ama'i Quraisyin. Ketemu dengan rombongan Abdullah bin Jahsy, seorang sahabat yang pandai memanah, maka melemparkan anak panahnya, maka terbunuhlah salah satu di antara rombongan orang kafir Quraisy ini, bubar. Tertinggal dua orang, yang satu orang yaitu Sayyidina Hakam bin Kaisan. Ditangkap, dikejar oleh Sayyidina Miqdad bin Amr, ketangkap, diikat oleh Sayyidina Abdullah bin Jahsy, biar ku penggal dia, tapi atas kehendak Allah. Allah gerakkan Sayyidina Miqdad untuk menahannya. Jangan ya Abdullah ibn Jahsy, biar aku bawa dia menghadap Nabi. Siapa tahu dia dapat hidayah. Biar aku bawa dia menghadap Nabi, siapa tahu Nabi memberikan yang terbaik untuk dia. Ini Sayyidina Miqdad bin Amr, Pak. Dibawa kepada Nabi, takdir beliau, Pak. Ditawarin Islam, kagak jawab. Disuruh juga kagak jawab. Ditanya pun diam. Sayyidina Umar marah, nak dipenggal lehernya. Atas kudratullah, Allah tidak mengizinkan laki-laki yang bernama Hakam ini terbunuh sia-sia, Pak. Maka atas bimbingan Allah, wahyunya diturunkan, Nabi disuruh bersabar. Fasbir ya Muhammad, kau bersabarlah atas apa yang telah diperbuat oleh Hakam bin Kaisan ini. Nabi bersabar, Pak. Dia tungguin sampai Sayyidina Hakam ini benar-benar berbicara. Akhirnya menjelang malam, Sayyidina Hakam bin Kaisan baru berbicara, bertanya, ya Rasulullah, dari awal engkau perintahkan aku untuk masuk Islam. Aslim ya Hakam, aslim. Apa itu Islam? Faqal, akhirnya Nabi mengatakan, Islam itu engkau bersaksi, berikrar tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku Muhammad adalah utusannya Allah. Fa aslama al-Hakamu ibnu Kaisan. Kemudian Sayyidina Hakam bin Kaisan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Beliau bersahadat, fa aslama tasliman al-inqiyat, masuk Islam, menyerahkan dirinya pada ketetapan Nabi. Kemudian beliau mengamalkan Islam itu, hatta qala Umar, wallahi fa aslama fa hasuna islamu, dan aku melihat bagaimana kuatnya keislaman Hakam bin Kaisan ini, Pak. Rajin beribadah, kuat himmahnya, selalu mendampingi Rasul, selalu bersama dengan Rasul. Beliau selalu bermajelis dengan Rasulullah. Ini Sayyidina Hakam bin Kaisan, Pak. Laki-laki yang tadinya kafir, mengingkari terhadap wujudnya Allah, mengingkari terhadap kenabian Rasulullah, kemudian dalam satu takdir yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, dibawa mendapatkan hidayah, langsung bersahadat di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Musa bin Uqbah, mereka menjelaskan, wa qutila al-Hakamu ibnu Kaisana yauma bi'ri ma'unah ma'a Amir bin Fahirah. Sayyidina Hakam bin Kaisan ini wafat, terbunuh dalam satu peristiwa yang dikenal dengan Sariyatul Mundhir bin Amr atau Sariyah bi
Bi'ru Ma'unah, di mana bi'run tarikhiyah, satu sumur Pak. Dulu pernah kami singgung mengenai hadis satu Bi'ri Ma'unah, peristiwa dahsyat yang membuat Nabi begitu kecewa, Nabi begitu siddatul alami wal khuzn, Nabi begitu berduka yang luar biasa. Kenapa? Sahabat-sahabat al-mukhtar yang terpilih, yang mayoritas ini al-khuffat, penghafal Quran, hum yuktaluna, mereka dibunuh semuanya Pak. Cuman satu orang yang bisa kembali hidup menghadap Nabi SAW. Sariyah Bi'ru Ma'unah hiya ahadus saraya ar-Rasuli SAW. Satu rombongan, satu utusan yang delegasi ini diutus resmi oleh Nabi yang mulia SAW. Fa'arsala fiha as-sahabi al-Mundhiru ibnu Amr fi arba'ina rajulan wa fi riwayat fi sab'ina rajulan ila ahli Najdin liyu'allimuhum bil Qur'an. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW mengutus Sayyidina Mundhir bin Amr untuk memimpin delegasi utusan yang totalnya 40 orang. Riwayat yang lain mengatakan 70 orang. Ada yang mengatakan 70 orang, yang 40 orang ini penghafal Quran, yang 30 bukan penghafal Quran, tetapi sahabat yang memiliki keutamaan. Ini riwayat berbeda-beda Pak. Nah kemudian faqadu wa qatalu jami'an illa wahid. 70 orang ini semuanya dibunuh Pak. Mereka diutus untuk menjumpai orang-orang penduduk Najd. Najd itu kalau sekarang daerah Riyadh Pak, An-Najdi. Nah orang-orang Najd ini mereka mengirimkan pesan melalui seseorang yang diutus untuk menghadap Nabi, agar mereka meminta dikirimkan orang-orang yang pakar Al-Quran untuk mengajarkan liyu'allimuhum bil Qur'ani. Faqaddu wa qatalu jami'an, akan tetapi justru yang terjadi, rombongan ini tidak sampai Najd, justru yang ada mereka dicegat kemudian dibunuh Pak. Dan mereka terbunuh illa wahid, kecuali hanya satu, wa huwa as-sahabiyyu Ka'ab bin Zaid radhiyallahu an. Di antara 70 orang itu yang hidup cuma satu, Ka'ab bin Zaid. Kenapa Sayyidina Ka'ab bin Zaid tidak dibunuh? Karena beliau sudah terluka. Kasratul jarh, lukanya banyak, darah menetes. Dan beliau terbaring bersamaan dengan mayat-mayat sahabat yang syahid di pada waktu itu Pak. Orang-orang yang menyerang rombongan 70 ini mengira Sayyidina Ka'ab bin Zaid itu sudah wafat. Karena beliau juga menahan napas Pak. Menahan napas supaya dikira sudah wafat. Karena beliau berazam ini harus ada yang bisa kembali menyampaikan berita ini kepada Nabi Pak. Jadi Sayyidina Ka'ab bin Zaid menahan napas dalam kondisi luka yang banyak mengalirkan darah. Beliau tahan napasnya ketika orang-orang memeriksa. Karena satu kebiasaan Pak, orang kafir Quraisy itu kalau sudah terjadi peperangan mereka menang. Maka mayat-mayat itu disempar-sempar gitu. Diolah alik nek wong Jawa Pak. Ya sing nek sing urip wis mati kabeh gitu. Jadi Sayyidina Zaid, Ka'ab bin Zaid ini menahan napas Pak, supaya dikira sudah wafat. Setelah rombongan yang menyerang ini pergi, maka dengan tertatih-tatih, terseok-seok beliau bangkit kembali ke Madinah, menjumpai Nabi, dan fa'akhbaro, menyampaikan apa yang telah terjadi yang menimpa mereka Pak. Nabi menangis Pak, sampai beliau marah yang begitu siddatul ghadab. Summa qanata syahron, kemudian Nabi berkunut 1 bulan. Inilah yang dikatakan kunut nazilah. Nabi mengutuk, melaknat orang-orang yang telah membunuh utusannya yang berjumlah 70 orang. 69 dibunuh, 1 orang Sayyidina Ka'ab bin Zaid yang selamat Pak. Faqadima, kisah ini berawal daripada Abu Barra Amir bin Malik bin Ja'far, orang yang pakar melempar lembing Pak.
Orang kafir, dia kalau melempar tombak atau lembing itu dari jauh pun pasti tepat. Misalnya kalau orang tuh apa namanya Pak? Jadi kalau melempar tombak itu dari jauh itu tepat sekali sasaran. Ini Abu Barrah Amir bin Malik. Nah dia datang ke Rasulullah ke Madinah Pak. Fa'arada Nabi alaihi al-Islam wa da'ahu ilaihi falam yuslim. Dan Abu Barrah Amir bin Malik ini ketika sampai di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Ya Amir, aslim, masuklah engkau Islam, ikutlah bersama agama kami ya Amir. Abu Barrah Amir bin Malik tidak menjawab, dia tak mau dan juga tidak membenci Islam. Dia ini masuk Islam juga tidak mau, memusuhi Nabi pun tak mau Pak. Dia membenci Nabi tidak, cuman kalau diajak masuk Islam, Abu Barrah ini kagak mau. Ini aneh Pak. Dia tidak memusuhi Islam, tidak membenci Nabi, tidak ikut orang-orang untuk mencela Nabi, memusuhi Nabi, tidak. Tetapi Abu Barrah Amir bin Malik ini, dia tak mau masuk Islam. Cuma dia senang ke Nabi Pak. Nah inilah hidayah Pak. Senang kepada Nabi, tapi disuruh masuk Islam kagak mau. Maka apa akhirnya yang beliau katakan? Ya Muhammad, lau ba'asta rijalan min ashabik ila ahli najdin yad'unahum ila amrika rajautu ayyastajibu lak. Aku belum bisa menerima seruan dakwahmu ya Muhammad, tapi aku tidak benci kepadamu, aku suka kepadamu. Ini kata Abu Barrah Amir bin Malik. Begini aja Muhammad, bagaimana kalau engkau utus sahabat-sahabatmu yang ahli dalam Al-Quran untuk mendakwahi orang-orang Najd, liyu'allimunahum bil Quran, kau utuslah kepada mereka. Faqala Nabi, inni akhsha alaihim ahlan Najd, aku khawatir dengan siapa mereka orang-orang Najd, sepak terjangnya, perilakunya, karakter mereka. Aku takut terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan menimpa sahabatku kalau aku utus kepada mereka. Apa kata Abu Barrah? Ya Muhammad, aku dominuhum, akulah yang menjaminnya, karena aku merupakan bagian daripada keluarga mereka. Kalau disebut namaku, mereka tidak akan menganiaya, mereka akan menerima. Ini Abu Barrah Amir bin Malik. Nah kemudian Faba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah memenuhi permintaan Abu Barrah Amir bin Malik, Nabi kemudian mengutus pertama Sayyidina Mundhir bin Amr. Ini saudaranya Banu Sa'idah, orang-orang Banu Sa'idah Pak, hufazul Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran, bacaannya bagus. Ini Al-Mundhir bin Amr, wa huwa qaidul jais, beliau diutus oleh Nabi menjadi pemimpin rombongan. Maka kemudian disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang menyertai Sayyidina Mundhir bin Amr min ashabir rasul min khiyaril muslimin, Nabi memilih si fulan. Ini dipilih oleh Nabi orang-orang yang paling alim di antara mereka, orang-orang yang paling pakar terhadap Al-Quran. Di antaranya ada Sayyiduna Haris, ada Haram bin Milhan radhiyallahu an, itu saudaranya Banu Adi bin An-Najjar. Ada Sayyidina Urwah bin Asma, ada Nafi' bin Badil, kemudian ada Sayyidina Amir bin Fahirah, Maula Abi Bakar, pembantunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nah kemudian di antara rombongan ini juga ada laki-laki yang bernama Sayyidina Hakam bin Kaisan. Jadi ternyata Sayyidina Hakam bin Kaisan ini ikut rombongan bersama dengan rombongan yang akan terbunuh di dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Maka beliau termasuk salah satu yang dibunuh Pak. Beliau syahid. Bahkan apa kata Nabi? Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi begitu ridho terhadap Sayyidina Hakam bin Kaisan. Faqala bi anna Hakam bin Kaisan wa huwa ahlul jannah.
Dan dengan terang-terangan Nabi mengucapkan ini di hadapan Sayyidina Umar. Ya Umar, fashhad, kau saksikan ucapanku ini bahwa Hakam bin Kaisan adalah calon penduduk surga. Dan ini termasuk laki-laki yang disebut namanya yang akan mendapat jaminan surga, Pak. Yang lain pun dapat, cuman Sayyidina Hakam ini disebut langsung oleh Nabi namanya. Nabi ridho kepada beliau dan Nabi sebutkan dia ini adalah calon penduduk surga. Padahal tadinya calon penduduk neraka karena ingkar kepada Nabi, tetapi karena kudratullah beliau mendapatkan hidayah, perjalanan waktunya fahasuna islamu, Islamnya diterima oleh Allah, begitu kuat keislamannya, sungguh-sungguh dalam Islamnya. Kemudian beliau ikut berjihad ketika hadisatu bi'ru maunah, beliau terbunuh dan dibunuh, Pak, dan beliau syahid. Makanya dari pelajaran ini para ulama, kadang ketika kita melihat orang yang ingkar, orang yang keras begitu, kita tidak boleh serta-merta mencaci, menghukumi dia penduduk neraka, belum tentu. Artinya apa? Kadang ada orang yang keras itu ketika mendapat hidayah dia paling lembut. Orang yang tadinya nggak pernah sholat ketika dapat hidayah dia paling duluan ke masjid. Dan itulah qudratullah, Pak. Dan saya dulu pernah punya teman akrab haji juga. Dulu paling kenceng, Pak, suaranya, Pak. Kalau rapat tuh suaranya paling gede, paling kenceng, dan dia paling keras. Pokoknya kalau nggak usul gua, dia tak sepakat, Pak. Kemudian berjalannya waktu, beliau dapat hidayah, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Saya terakhir ketemu 2 bulan yang lalu, Pak. Sekarang itu kalau masjid belum adzan, beliau sudah ada duduk iktikaf. Dulu paling males ke masjid, Pak. Kalau sedekah tuh Masya Allah, ini luar biasanya. Kadang hidayah itu seperti itu. Seperti Sayyidina Hakam bin Kaisan, awalnya kagak mau masuk Islam, bahkan mau dipenggal oleh Sayyidina Umar. Tapi ketika sudah masuk Islam, Masya Allah, begitu luar biasa keislamannya, ikut Nabi kemana-mana, patuh pada Nabi, sampai-sampai beliau terbunuh syahid. Beliau berjuang jihad di jalan Allah, terbunuh dalam satu peristiwa besar, yaitu hadisatu bi'ru maunah, termasuk sahabat yang dijaminkan oleh Nabi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena sudah masuk waktu syuruk, jam 6:04. Kalau ada pertanyaan ditahan aja, Pak. Insya Allah minggu depan kalau paksa bertanya pun saya tak akan jawab sekarang. Daripada nggak dijawab, dengan tak usah bertanya, Pak. Ibu-ibu mau bertanya, Bu? Tak usahlah, Bu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, Bu. Baik, hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.